bohong itu kalau ada yang dirugikan nggak? Kalau nggak ada bukan kebohongan. Saya diserang oleh netizen Indonesia itu karena anak kecil pelacur kok dinaikkan fotonya. Mereka nggak tahu akarnya kenapa. Bahagia itu menempatkan semua itu pada tempatnya ya. Kamera roll, action. Obrigado, obrolan rileks, gado-gado. Selamat datang di podcast Obrigado teman-teman semua, sobat-sobat Obrigado. Kali ini Obrigado kedatangan seorang tamu yang menurut saya patut untuk didengar dan dilihat komentar-komentarnya soal fotografi ya. Kan kalau sekarang ini zamannya visual, orang banyak motret dan lain sebagainya ya. Ini kaitannya sama teknologi juga. Nah, orang yang saya undang ini adalah salah satu fotografer paling top di negeri ini. Namanya Arbain Rambe. Obrigado, Mas Arbain. Ya, Mas Arbain tahu nggak Obrigado tuh artinya apa? Bahasa Portugis katanya ya. Iya. Tapi saya nggak tahu artinya. Artinya terima kasih. Oh, Obrigado Mas Arbain. Mas Arbain udah mau datang ke podcast kami. Ya. Jawabannya gado-gado berarti ya. Saya mau ngomongnya gini, Obrigado, obrolan rileks sambil makan gado-gado. Ya, cuman kan orang yang jualan gado-gado jauh ya. jauh ya udah. Kita ngomong gado-gado tuh maksudnya kita podcastnya itu sebenarnya macam-macam segmen. Ya, nggak hanya terpaku sama fotografi, kita juga ngomongin otomotif, semua aspek. Obrigado akan membawakan banyak topik lah kira-kira gitu. Jadi buat teman-teman sobat-sobat Obrigado ya, tolong stay tune terus di Obrigado karena kita akan undang tamu-tamu yang mungkin menurut saya luar biasa ya. Jadi kalau bisa sih ya di subscribe lah ya, Obrigadonya di like gitu. Oke. Nah, selamat datang Mas Arbain. Terima kasih undangannya. Mas Arbain ini kan kita undang karena ya ini zaman visual Mas ya, dimana tulisan dan foto itu sekarang lebih cenderung ke visual ya. Gambar dan video. Nah, cuman sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu nih, Mas Arbain kalau nggak salah kan lulusan ITB ya, teknik lagi. Itu bisa sekarang jadi ikon fotografi Indonesia tuh gimana ceritanya? Awalnya tuh gimana? Jadi sarjana teknik, ITB lagi. Kok ujuk-ujuk? Oh nggak ujuk-ujuk sih. Tiba-tiba sekarang jadi fotografer nggak sesuai dengan ininya, nggak sesuai dengan. Saya dari pengalaman saya pribadi, saya tahu bahwa sekolah itu ada 3 sisi ya. Satu, memberi ilmu untuk kerja. Nah, misalnya kita nggak mungkin jadi dokter kalau nggak sekolah kedokteran. Kita nggak mungkin jadi hakim kalau nggak sekolah hukum. Ya, kita nggak mungkin jadi tentara kalau nggak masuk akabri. Ya, ada sekolah yang benar-benar harus diambil untuk bekerja. Tetapi ada banyak sekolah yang membantu pembekalan. Sekolah sastra, banyak kan yang sastrawan justru nggak pernah sekolah sastra itu. Banyak fotografer justru nggak sekolah fotografi gitu. Nah, di saya itu teknik itu salah satu ilmu yang agak aneh. Saya teknik sipil. Saya kalau lulus S1 teknik sipil itu buat bangun rumah kalah sama anak STM. Oke. Kita terlalu banyak jelimet ya. Jadi ibaratnya yang dibutuhkan ABC kita jajari CDE. Banyak diajarin nggak perlu, sementara yang perlu malah nggak diajarin. Itu yang kalau saya ambil S2, S3 mungkin bisa kepake untuk appraisal gedung-gedung tinggi. Jadi saya S1 itu tanggung bener. Dan zaman dulu orang ambil sekolah tuh nggak tahu dia gimana, keren aja kesannya. Saya ambil ITB itu, wah keren ITB, wah teknik sipil yang paling susah gitu di FTSP gitu kan. Sebenarnya saya nggak tahu setelah itu mau ngapain. Itu yang terjadi sama saya. Saya lulus, saya menggantikan dosen saya, jadi pengawas. Saya langsung pimpro sebuah bangunan di Asmat. Wih. Iya, baru lulus karena Itu tahun berapa? 88. Karena tinggal di Papua tuh dosen saya nggak mau gitu kan. Jadi saya gantiin, saya ngerjain sana. Nah, itu saya ketemu dengan Pak Ed Solverdi, Anda juga kenal kan Pak Ed.
redaktur fotonya Tempo waktu itu mengepalai proyek pemotretan untuk buku Asmat. Saya waktu itu bawa kamera, saya ajukan ke Pak Ed. Pak, foto saya ini bisa masuk nggak? Wah, bagus banget fotomu. Terus Pak Ed lihat bangunan saya, bangunanmu jelek, fotomu bagus. Kata Pak Ed, iya, meletot. Iya. Oke, terus lucu nih. Iya, terus ya Pak Ed ngajak saya masuk Tempo. Ya Pak, dalam proses begitu Kompas buka lamaran, saya masukin lamaran, saya keterima. Saya bilang sama Pak Ed, Pak, Tempo Kompas udah keterima duluan. Ya nggak apa-apa, di sana ada sahabat saya Kartono, nanti kamu boleh terus sama dia, nggak masalah katanya. Nggak, taruh. Itu kan ngelamar di Kompas. Ya. Sementara zaman itu kan ada banyak koran. Kebetulan ada, kamu ngelamar ke Tempo tapi belum ada lowongan. Jadi nanti kalau ada iklan lowongan, kamu ngelamar ke Tempo. Ada Robin Ong juga waktu itu ya. Nah, Kompas tiba-tiba ada lamaran Kompas, ya saya masukin lamaran. Jadi gitu, masalah sesimpel itu. Jadi momen yang mempengaruhi Mas Arbain yang kemudian jadi fotografer sekarang itu momen Ya Pak itu. Ed, Pak Ed, ya? kamu jadi insinyur nggak bakat meletot. Ya saya motong kayu pakai chainsaw gimana? Memang di pedalaman di tengah hutan. Jadi potong kayu memang benar-benar pakai chainsaw, bukan pakai alat pemotong yang akurat. Waktu itu di Kompas langsung jadi fotografer. Saya diterima jadi wartawan olahraga. Tulis berarti. Tulis. Nah, Ya. Terus? 6 tahun ya. Saya kerasan karena tiba-tiba Yayu ngetop. Saya sama Pak Yakob disuruh ngikutin Yayu kemanapun Yayu tanding. Yayu Basuki ya? Ya. Jadi tahun itu paspor saya setahun bisa habis ngikutin Yayu tanding kemana-mana ya. Karena waktu itu nggak cuma visa, exit permit juga satu halaman diri tuh. Kita mau keluar tuh ada izin keluar, izin exit permit, izin keluar. Jadi dulu paspor cepat sekali penuh. Dan Yayu tanding di Pattaya, tanding di Amerika, di Perancis, di London saya ngikutin. Dan Mas nulis. Karena dananya hanya cukup buat satu wartawan, saya menulis dan motret. Saya minum Ya, saya nulis dan motret. Dan akhirnya saya banyak berhubungan dengan redaktur fotonya, Mas Kartono. Sehingga 6 tahun kemudian tiba-tiba Mas Kartono, kamu jadi redaktur foto aja. Saya sering mengkritik foto, saya sering main ke ruang foto. Ini foto kok gini sih jelek, ini foto gini harusnya kan gini. Maksudnya kan Mas Kartono kesel ya, ini anak ini kok ngasih kuliah terus ke saya gitu kan kata dia. Saya diginiin, kamu jadi redaktur berani nggak? Berani saya bilang itu, ternyata dia nggak main-main. Dilaporkan ke Pak Yakob dan tiba-tiba turun SK saya jadi redaktur foto langsung. Jadi setelah 5 bulan jadi 5 tahun. 5 tahun menjadi penulis, kemudian Langsung redaktur foto. langsung redaktur foto. Dan itu ada perlawanan lah, Yulian senior saya kan. Tiba-tiba suatu divisi pemimpinnya orang dari luar. Biasanya kan Orang dari pejabat foto karir, juga, pejabat ya. karir kan tiba-tiba orang dari luar. Ya sempat ada kesulitan dan juga, tapi sebenarnya enggak juga karena waktu itu Des Foto Kompas orangnya cuma sedikit, cuma Hasan, Julian, dah sama Mas Ratna sama Mas KR udah cuma itu. Nih pertanyaan lagi. Dulu Mas Arbain waktu pertama kali jadi redaktur foto, apa yang Mas lakukan di Kompas? Kan katanya Mas suka ngeritik. Ya. Saya begitu jadi redaktur itu saya ingat Bu Megawati Kudar Tuli, pengadilan Kudar Tuli itu. 27 Juli Iya, ya. saya ngikutin pengadilan Bu Mega di mana-mana. Nah, uniknya ini saya punya cerita menarik tentang Bu Mega. Ada wartawan Kompas namanya Yosep Umar Hadi. Sekarang orang PDI banget ya. Dia masih wartawan Kompas sering meliput dan dia dekat sama Bu Mega. Waktu itu Bu Mega kan dikejar-kejar ya, Kudar Tuli itu ya. Rapatnya sering diam-diam. PDI Sempalan ya. Nah, Yosep ngasih kabar saya di sini dulu. Saya ada terus kan di semua itu. Saya karena waktu itu fotografer cuma sedikit. Saya pada nyuruh nggak dapat, saya kejar sendiri. Yaitu saya pernah dimarahi Bu Mega. Saya lihat kamu di mana-mana. Siapa yang ngasih tahu kamu saya ada di sini gitu. itu saya ingat banget itu. Iya. Saya itu. Oh, zaman itu saya masih di antara tuh Mas. Oh gitu. Galeri foto jurnalistik kan. Ya itu pokoknya awal-awal saya di lapangan itu ya saya ngejar masalah Megawati diadili di Polres Jakarta Selatan segala itu saya ingat hari-hari awal saya sebagai redaktur foto. Redaktur harusnya tidak motret. Tetapi karena kita kurang fotografer dan saya merasa ini harus saya ikutin sendiri. Dan saya sempat dimarahi karena kamu redaktur kok kemana-mana, kamu tunggu di kantor. Itu yang bikin tahun 99 tim-tim saya nggak boleh pergi. Oke. Kamu maunya motret melulu. Kalau kamu motret kamu jadi orang biasa aja lagi gitu. Ya saya pindah ke Medan jadi orang biasa lagi. Oh pernah ini ya? Pernah jadi kalau nggak salah kepala biro ya? Iya saya turunkan lagi jadi kepala biro yang ngurus yang boleh ke lapangan lagi. Hanya karena Mas Arbain nggak mau
Nggak mau di meja terus saya, nggak mau di meja terus. Tapi kan kecenderungannya fotografer gitu ya, nggak mau di meja. Iya, saya nggak tahan di meja. Makanya saya waktu saya pulang dari Medan diminta jadi redaktur lagi karena Mas Kartono mau pensiun. Oke. Ya saya sempat menjabat setengah tahun kali ya, sampai EDSB akhirnya udah layak, EDSB udah jamnya cukup, ya saya turun jadi orang biasa lagi sampai saya pensiun. Terus setelah jadi fotografer, ya, kan sebelumnya Mas Arbain pasti ketika orang jadi fotografer pasti kan punya fotografer yang menurut Mas Arbain itu bisa dijadikan panutan. Nah pada saat itu tuh kira-kira siapa waktu itu? Saya itu dulu dari tahun 70-an itu bapak ibu saya sering punya majalah-majalah luar negeri ya. Saya ingat yang saya gunting itu foto karya Richard Avedon, Dovina and the Eleven itu yang itu saya gunting, saya ingat betul. Jadi foto karya fotografer top pertama yang saya lihat dan saya miliki dan saya ingat itu karya Avedon. Saya punya tahun 71 72 saya memiliki foto itu, padahal foto itu buatan tahun 50-an. Oke, jadi dia itu yang menginspirasi Mas Avedon, Arbain. ya. Avedon. Dia ini kok terus dia mutat wigi segala, rambutnya di awul-awul segala itu kan. Oke. Out of the box banget ya. Jadi mungkin saya pertama kali tertarik jadi fotografer Avedon. Itu kan orang asing. Ya. Kalau orang Indonesia ada nggak? Saya dulu di kota Semarang ya, literasi apa itu sekolah apa itu siapa nggak begitu ada ya. Cuma saya barengan Suara Merdeka. Jadi tapi saya nggak ingat nama fotografernya terus terang. Saya baru ngeh nama fotografer itu Ed Solverdi. Waktu dia menerbit buku Mat Kodak. Itu saya kira-kira saya lulus kuliah. Menjelang saya lulus kuliah ada buku Mat Kodak dijual yang jual majalah ada buku Mat Kodak saya beli. Itu satu nama Ed Solverdi itu pertama kali yang saya tahu. Bukan Pak Kartono ya? Karena Kompas kan inisial KR, jadi saya nggak begitu melacak siapa kepanjangannya. Ya, dan itu saya mengusahakan supaya nama itu tidak inisial lagi. Itu tahun 99 saya akhirnya goal. Kompas garis miring Arbain Rambe, dulunya ARB dulunya kan. Iya. Saya Kan, bilang nggak adil banget itu loh. Ini masa cuma inisial, harusnya panjang. makanya setahu saya dulu Mas Arbain dipanggilnya ARB. Iya, terus mulai tahun 99 lengkap kan. Apa sih resep sukses Mas Arbain tuh? Definisi sukses itu susah loh. Kalau menurut saya definisi sukses itu saya nyomot juga dari suatu source yang saya juga nggak ingat ya. Kamu mengerjakan yang kamu sukai dan kamu menyukai yang kamu kerjakan dan orang lain menyukai kerjaanmu, itu sukses menurut saya definisi. Dan saya merasa sukses karena saya suka yang saya kerjakan, saya mengerjakan yang memang saya suka dan ternyata orang-orang apresiasi karya saya merasa sukses. Kuncinya apa? Ya pilihlah kamu kalau bekerja pilih yang kamu suka, itu aja simple. Iya, kenapa saya nanya ini karena saya paham bahwa banyak nih fotografer muda sekarang yang lahir di era milenial itu. Saya rasa nggak ada yang kenal Mas ya. Ya, Kalau ditanya fotografer favorit itu apaan? Siapa? Arbain. Kok bisa ya? Itu gimana sih? Ya karena gini, saya banyak beredar ya dari ya sekarang saya juga brand suka merek handphone ya. Oh, apa? Enggak usah, jangan dong. Oh, jangan boleh. Karena saya gini, saya nggak milih-pilih tempat saya main ya. Terus saya suruh ngobrol di pesantren, saya 2 bulan lalu di pesantren di Semarang. Saya suruh ngobrol di SMA di Manado, di Sorong, di mana saya dengan senang hati saya datang. Jadi ya saya dikenal karena saya kemanapun saya masuk, itu aja mungkin. Saya nggak pilih-pilih. Nah, terus ini dari jadi penulis kemudian jadi fotografer, jadi redaktur foto, ya. Yang menurut Mas Arbain prestasi yang menurut Mas Arbain itu paling apa ya? Kalau bahasa orangnya mungkin paling dibanggakan Mas Arbain itu apa sih? Definisi itu susah ya, tapi gini, kalau tulisan saya yang bisa dibanggakan yaitu dibaca Pak Murdiono. Dulu katanya Pak Harto juga baca tulisanmu ya, itu ya itu katanya Pak Mur itu ya. Terus Pak Mur ngirim fax ke saya dari Hanover misalkan gitu-gitu kan. Terima kasih ulasanmu kan. Ternyata sama Kompas di faxin ke Pak Mur misalkan begitu. Itu ya dari sisi penulis dulu ya. Tetapi saya lebih menikmati kerja saya sebagai fotografer. Sehingga momen-momen penting saya lebih ingat yang di bidang foto. Apa? Foto saya yang saya suka adalah tahun 1997 Om Lim yang 98 BCA dibilang Om Lim meninggal terus BCA di rush, ingat nggak? Oh iya, oke. Nah itu
Kompas berkepentingan memuat fotonya Om Lim masih hidup. Itu bukan karena dibayar Om Lim, bukan. Tetapi demi kestabilan Indonesia sendiri kan, di mana-mana kan ATM di rush. Saya dikasih perintah Mas Agus almarhum, Arbain, kamu cari foto Om Lim masih hidup. Dengan berbagai cara saya lupa cara, akhirnya dikasih tahu nanti malam jam 10 malam Om Lim muncul di Pluit. Di sebuah rumah, saya dikasih alamatnya, belum ada Google Map waktu itu. Saya nyari naik Vespa tuh. Saya hampir nggak ketemu ya, akhirnya ketemu tempatnya ramai sekali, ternyata yang... Teman-teman, kalau nggak salah ada foto Om Lim ya, yang diambil sama Mas Arbain, bisa? Ya, ada yang foto sendiri, ada yang rame-rame, yang di banyak tempat ya. Jadi Om Lim akan muncul di sebuah rumah di Pluit. Kok aneh banget ya. Ya, tapi saya kenapa rumah itu dipilih saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya Om Lim mendarat dari Singapura kalau nggak salah, langsung dibawa ke Pluit. Saya sampai situ ternyata yang datang nggak cuma saya. Ada belasan lah fotografer lain. Saya ingat bisnis Indonesia ada. Ya kan. Kita tegang, jam 10 Om Lim nggak datang. Jam 11 datang sebuah mobil, Om Lim beneran. Saya ngejar deadline juga kan, jam 11 malam. Kompas kan dicetak jam 12 malam. Waduh nih, saya harus cepet nih. Begitu Om Lim turun, saya maju. Saya lensa 20 mili, saya ingat betul. Lensa 20 mili punya Julian Schombing. Saya pakai lensa 20 mili, saya maju, Om Lim jalan gini doang. Itu fotonya kalau dimuat kan ini bisa foto nggak jelas kan, nggak punya greget kan. Ini yang saya menekankan bahwa setting itu perlu. Om Lim itu dikawal, kelihatannya ya bekas tentara ya, tegap ya pengawal Om Lim ya. Sebentar Mas, Mas panggil Om, emang Mas itu keponakannya Om Lim? Bukan kan? Oh bukan. Istilah umumnya kan Om Lim. Oh iya, saya sorry, biar ya. sobat-sobat nggak bingung. Iya. Om Lim, wah ini saudaranya. Ini nih. Secara umum orang manggil Om Lim. Oke, siap. Saya langsung maju, fotografer itu maju semua. Ada 7 atau 8 ya, hampir 10 lah pokoknya maju mau motret Om Lim. Karena semua ingin membuktikan Om Lim masih hidup. Tapi saya mikir, kalau Om Lim cuma jalan itu di foto doang, apa bedanya sama foto Om Lim yang lain tuh? Saya mendekat banget, pengawalnya dorong saya dengan keras. Saya sampai kejengkang itu ya. Teman saya nahan saya. Saya didorong maju lagi, itu saya bilang sama pengawalnya, Pak, tolong angkat tangannya, saya jebret, saya pergi. Ini tangannya diangkat nih, Om Lim tangannya diangkat, lihat. Tangannya diangkat Om Lim. Diangkat. Ini ada yang ngangkat ya? Iya, saya minta diangkat. Jebret, saya pergi udah. Dan ini foto sukses. Di Singapura, di Malaysia, foto ini keluar semua dipakai. Jadi menurut saya, ini saya bilang bahwa, apakah jurnalistik nggak butuh setting? Ini setting yang perlu. Kalau fotonya Om Lim nggak ngangkat tangan, nonsense. Foto itu nothing. Ya gini, jadi kalau Mas bilang begitu, jadi kemudian bahwa sekarang boleh dong berarti orang setting. Siapa yang larang? Jadi banyak anak muda sekarang bikin larangan sendiri, ditaat sendiri, repot sendiri. Iya benar. Larangannya nggak ada gitu loh. Om, boleh nggak sih foto diginiin? Kamu dengar larangannya di mana? Terus kalau kamu ngelanggar, kamu di penjara nggak? Nggak, ya udah jalanin aja, saya bilang itu. Kejujuran bukan di situ. Ini foto nggak pakai Photoshop. Tapi nggak jujur ngangkat tangan loh. Diangkat, kalau saya nggak bilang orang nggak tahu bahwa saya yang suruh ngangkat kan? Iya. Kan kalau setahu saya ya, kan kalau pengen minta reaksi dari orang yang kita foto ya udah teriakin atau nggak sambit aja gitu. Supaya ada reaksi kan. Waktu Gus Dur dilatih presiden, ingat kan? Ya. Yan, bapakmu hadapin sini, Yan, bapakmu hadapin sini. Itu setting ya? Iya, ya ini kan akhirnya nunjuk bapaknya menghadap ke kita. Setting itu apa bedanya sama ini? Jadi banyak anak muda itu bikin ketakutan sendiri, ditaati sendiri, akhirnya repot sendiri, fotonya nggak bagus-bagus. Iya. Ini foto bagus loh, buktinya sama Malaysia pakai, Singapura pakai loh. Betul. Pakai semua. Itu Suhana Halim siapa tuh yang pakai itu coba. Jadi menurut saya kejujuran foto itu bukan hal yang sangat sepele. Ini fotonya intinya adalah bukti Om Lim masih hidup. Foto gini ini coba, kalau dulu nggak akan dibikin foto seperti ini, gitu loh. Jadi ini occasionally. Iya, karena ini ada yang ngangkat, ada Om Lim diangkat tangannya. Pengawalnya. Ya. Berbadan tegap, saya yakin tentara. Jadi atau polisi. Oke, ini kan sebuah prestasi buat Mas Arbain. Ya bukan, prestasi menurut saya sendiri loh. Saya nggak tahu apakah Wirongan prestasi. Iya. Kan kalau prestasi buat kebanyakan fotografer kan, kalau prestasi kan ini kan prestasi yang tidak punya pialanya tuh. Nggak ada pialanya loh ini Mas. Tapi kan ada fotografer yang mungkin butuh piala gitu. Yang menang lomba. Ya, menang lomba. Jadi saya ada menang lomba. Nilainya berbeda ya. Tapi saya nggak begitu menghargai yang seperti ini. Yang saya ingat lagi, tunggu, saya ngirim foto apa lagi ya? Sorry. Coba dibuka tuh, Pak. Terus ini ya, jadi HL, saya tidak mati. Nah ini foto ini mayat ini.
Coba next ya. Banyak banget mayatnya. Nah, ini. Dipakai di mana-mana foto mayat itu. Jadi toko Jogja, sore itu Mas Kartono bilang, toko Jogja dibakar, dijarah. Ini 98 ya? 98. Belasan Mei, saya lupa tanggalnya persis, saya malah nggak lupa ya. Terus orang-orang terperangkap di dalam lebih dari 100 ternyata 300 kan. Lu besok pagi-pagi ke sana dong. Kenapa Mas Kartono nyuruh saya, saya redakturnya? Karena dia Chinese. Nggak mungkin dia keluar, gitu. Mas Kartono itu nggak mungkin keluar. Jadi Mas Kartono itu bahkan tidak pulang waktu itu. Dia tidak pulang di kantor. Julian, Edi, kita capek semua ya. Saya putuskan saya sendiri ke Klender. Saya sampai Klender itu jam 6 pagi. Setengah 6 mungkin ya, masih mulai terang. Nggak bisa mendekat. Udah di aparat keamanan banyak sekali. Terus datanglah ambulans banyak sekali. Ambulans dan truk kecil, ya, truk kecil. Kita nggak boleh deket. Cuma saya kelihatan mayat dikeluarin. Benar-benar nggak boleh deket, keras aturannya, nggak boleh deket. Entah apa, kenapa nggak boleh deket ya. Terus saya tanya sama petugas, ini dibawa kemana? Ya kamar mayat RSCM lah Pak. Saya lari ke RSCM. Sampai itu mayat mulai diturun-turunin. Saya bilang ini muatnya gimana ya? Kompas kan anti foto mayat. Terus ada petugas yang mulai bungkusin plastik kresek gitu. Tapi kaki-kaki masih ada nongol. Kalau saya, ini pertanyaannya adalah dalam jurnalistik adalah momen. Waktu mayat itu 10, waktu 40, 70, 100 atau 300. Ini kalau waktu ini mayat ini sekitar 150-an mungkin. Kalau udah 300, ini tempat orang ini udah nggak ada. Fotonya malah nggak bicara apa-apa. Jadi saya tungguin cek sampai satu titik foto ini, cukup lah. Kalau tambah lagi udah nggak bagus. Saya meninggalkan tempat. Terus Kompas kan foto dijual juga buat orang lain. Reuters juga karena beli dari Kompas karena kan. Saya bilang sama petugas, saya gunting. Hanya foto ini yang boleh keluar. Kita muat ini dan hanya ini yang boleh keluar. Karena ada kaki keluar macam-macam ya itu. Dan potongannya yang lain saya nggak tahu di mana loh, serius. Hilang. Itu kan klise ya? Klise. Jadi saya gunting satu yang dimuat ini dan hanya kalau orang lain beli hanya boleh yang ini. Dan betul, Kompas muatnya hitam putih tapi dijual keluaran berwarna. Banyak yang beli pihak luar. Singapura, Malaysia juga ada beberapa beli peristiwa Klender itu. Ini salah satu prestasi saya yang lain ya. Dan kenapa waktu itu di Klender banyak fotografer lain, tapi besoknya saya nggak lihat fotografer dari koran lain, fotografer lain. Mungkin pemikirannya terlalu sadis atau terlalu apa, atau sesuatu yang ditutupin nggak tahu. Tapi yang pasti foto Klender ini di Kompas besok, di koran besok saya hanya lihat di Kompas dan di koran lain nggak ada saya lihat. Jadi kesimpulan saya nih, kalau dengerin Mas Abain soal prestasi ya. Ini sebenarnya bukan prestasi ya, cuma foto saya yang mengesankan punya jejak dalam di rasa saya ya. Saya bayangin ini 300 mayat loh, di depan mata saya loh nih. Saya bayangin keluarga yang kehilangan, karena nggak terlacak, angus semua. Itu di Klender begitu banyak keluarga yang kehilangan anaknya lah, pamannya lah, ayahnya. 300 loh, 298 seingat saya. Mas Abain pernah menang lomba nggak? 2008 juara pertama terakhir. Lomba foto rekor muri. Fotonya apa? WC terpanjang di Tegal. Nah, jadi saya mikir gini. Oke, siap. Lanjut. Lomba itu kalau topiknya adalah semua rekor muri. Kalau tadi gambar 1000 semua kan yang ngirim banyak kan. Aku cari daftar rekor muri, WC terpanjang. Orang nggak ada motret WC. Dan saya motret WC. Saya mikir kalau ada orang kencing fotonya nggak akan menang. Jadi saya ngeset orangnya membersihkan dan saya juara pertama. Itu di tol ya kalau nggak salah ya? Dulu sekarang ada tol dia mati. Oh gitu. Dulu bukan di tol ya? Dulu Pantura, di Pantura. Pantura. Ya. Visi terpanjang, saya menang tuh. Ada lagi selain itu? Yang lainnya ecek-ecek lah, juara 3, perunggu gitu. Tapi bukti bahwa saya berani kalah. Ya, itu yang penting sih. Iya, saya sering jadi juri. Sering jadi juri, berani nggak ikut lomba dan kalah. Ya aku sering ikut lomba dan sering kalah, sering nggak menang juga. Ya itu biasa aja ya. Biasa aja, saya menang atau kalah lomba itu biasa menurut saya. Justru kalau saya ikut lomba, saya mengasah apakah saya masih peka untuk bikin foto yang disukai orang lain itu. Jadi nggak saya menekankan definisi sesuai maunya saya. Terus jadi kesimpulannya ya buat saya bahwa prestasi itu tidak diukur oleh piala ya. Gitu dong. Kan banyak nih, kalau saya lihat nih ya, orang kan sekarang banyak lomba foto loh Mas. Goal orang masing-masing. Ada bounty hunter ya. Dia ikut lomba tuh benar-benar cari hadiahnya. Cari duitnya. Atau
bahwa dia dinyatakan pemenang nggak peduli gede atau kecil hadiahnya. Ada kelompok namanya BL, Banci Lomba. Itu iya serius. Dan mereka kampiun bener, hampir di semua lomba ada salah satu anggota BL itu yang muncul. Itu di mana? Di Jakarta, BL, Banci Lomba. Banci Lomba. Ketuanya namanya Aditya Wibawa. Dia tiap akhir tahun, serius. Tapi mereka memang jago-jago bener. Sobat-sobat. BL bikin kaos BL. Banci Lomba. Banci Lomba. Jadi nggak Dan hanya mereka bangga. Ada Gerdi namanya itu berapa kali juga menang. Adanya Ucin. Waduh, itu saya sampai apal sama mereka itu. Tapi kita bukan banci tampil ya. Nggak mau saya dibilang banci tampil. Mereka kelompoknya Banci Lomba, suka lomba. Nah, ini berkaitan dengan kompetisi foto. Nah, Mas Parbain kan sering jadi juri ya. Ya. Apa sih poinnya biasanya kalau jadi juri? Kan sesuai tema biasanya. Saya tuh kalau menjadi juri, saya berpedoman sama 3 hal, bagus, indah, dan menarik. 3. Bagus itu kadang-kadang ranah panitia. Bagus sesuai syarat, tidak sara. Kalau dimenangin juri tidak nyusahin panitia gitu ya, itu bagus. Itu panitia yang nyeleksi sebelum diserahkan ke juri. Emang ada yang ini nyusahin panitia? Ada. Contoh apa? Kayak gini, lomba foto sebuah perumahan ya. Ada foto cantik banget sunrise, tapi kelihatan bahwa perumahan itu nyolong tanah jalan raya gitu. Seperti yang kasus di Pluit kemarin itu kan. Pluit, ya. Itu ada mungkin ada lomba yang bikin membocorkan sebuah rahasia itu. Nah, itu diseleksi dulu oleh pemilik panitia kan. Itu supaya kalau dipilih juri tidak nyusahin. Sesuai syarat, tidak porno macam-macam ya. Ya. Contoh dulu lomba foto Metropolitan ada sebuah halte, ada grafitinya gantung Soeharto. Bayangin kalau itu lolos. Ya kan? Juri mungkin enggak kan? Jadi ada panitia yang menseleksi itu ya bahwa foto manapun yang dipilih itu akan aman. Itu bagus. Nah, ranah juri itu 32, indah dan menarik. Indah itu juri senang atau tidak? Nah, itu selera juri. Ganti juri pasti ganti selera indah toh. Dan setelah itu lolos, ada terakhir adalah menarik. Menarik itu nggak biasa-biasa. Fotonya kok gitu-gitu lagi, kata foto Bromo dari Pananjakan. Walaupun indah dan bagus, udah nggak menarik kan? Kita udah tiap hari ribuan orang mau terlihat. Iya. Itu jadi bagus, indah, menarik. Kalau saya menjuri, tolok saya itu. Jadi kalau Mas nih ngasih saran buat sobat-sobat Obrigado tuh, kalau mau menang lomba, kisi-kisinya apa? Mau menang lomba atau mau juara Olimpiade itu sebenarnya gampang kok. Kalau mau juara medali emas Olimpiade, larilah lebih kencang daripada sainganmu, titik. Kalau kamu lebih kencang, kamu dapat medali emas kan? Mau juara dunia sepak bola gampang, bikin gol lebih banyak daripada lawanmu, titik. Ya rumusnya tapi simpel. Kan kalau foto susah Mas. Bikinnya lebih bagus daripada sainganmu. Loh, masalahnya kita nggak tahu saingan kita yang mana. Enggak gini masalahnya. Kalau ada foto bagus kan banyak nih. Kalau setahu saya ya banyak lomba kita ikut nih. Ya. Untuk sebagian orang foto ini bagus banget tapi kok nggak menang gitu. Nggak cocok sama selera juri. Jadi pahami selera juri. Caranya gini, lihat lomba-lomba yang juri itu jadi juri di lomba yang lain. Pelajari seleranya, oh kira-kira gini. Nah itu memang, ya itu yang nggak gampang, yang nggak bisa dirumuskan. Tapi terbukti banyak yang bisa. Teman kita Arbas tuh lihat, pada suatu era Arbas melulu kan, dia benar-benar bisa memahami selera-selera juri. Haryanto, nah dulu tahun 90-an Agus sama Danu itu dulu kan bersaing terus. Iya, karena dia, dan suatu era dia akan tumbang karena ganti juri lagi kan ya. Chandra Muhammad Amin juga dulu kan gitu. Iya. Kalau nggak salah kita pernah jadi juri Mas. Iya pernah. Indomaret ya. Sama ini. Iya. Ya. Terus jadi saran Mas tuh liatin tahu jurinya siapa. Gini loh. Kalau ikut lomba dah targetnya kepingin menang, Anda akan banyak kecewa. Ikut lomba itu adalah cuma fotoku apakah berprestasi atau tidak, itu mulai dari situ dulu. Jangan mempelajari selera juri dulu, Anda akan frustasi. Karena belum pernah ada orang kecuali Virginia Shaw ya. Itu tahun 55 pertama kali ikut lomba langsung dapat Pulitzer. Itu perkecualian. Terus siapa? Salahuddin Jawa Pos. Itu kan itu satu di antara 1 juta. Ali Lutfi. Yang topeng monyet. Itu. Iya. Jadi ada seperti itu ada. Tetapi in average belum pernah ada orang pertama kali ikut langsung menang, tuh nggak ada cerita. Biasanya seperti anak BL itu, mereka karena rutin berikutnya dia sampai tahu ritmenya lomba, tahu selera juri secara general, selera saat itu seperti apa gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih soal lomba nih. Kalau nggak salah di dunia itu ada namanya World Press Photo. Menurut Mas Arbain, apakah itu sudah bisa mewakili bahwa itu adalah foto yang terbaik?
buat press foto itu menurut saya cukup bergengsi besar, gitu, ya. Tapi Anda perhatikan deh, tim 99 yang Gutierrez terkapar, ingat kan? Yang menang Cho kan? Padahal foto Cho sama fotonya DSB bagusan foto DSB menurut saya ya. Tapi gini, seperti gini, Kompas terima tulisan bagus, satunya nulis Emil Salim, satunya tentang pertanian ya, satunya seorang mahasiswa yang nggak kenal, bagusan mahasiswa banget. Tapi kita nggak yakin, ini siapa nih orang? Kita akan muat yang karya Emil Salim. Buat Patus sama juga, ini siapa? Ini Cho udah jelas bos AFP. Ini siapa nih orang nih? Nggak tahu. Jadi akan dimenangin yang lebih prominent. Karena siapa di belakang nama itu penting. Dalam sebuah foto nggak cuma ansih fotonya loh. Siapa yang membuat itu penting. Kayak lukisan, coretan merah ini doang. Saya yang nyoret, orang dikasih pun nggak mau. Tapi coretan merah Picasso 1 miliar mungkin laku, 10 miliar juga laku. Jadi dalam foto jurnalistik pun siapa yang memotret itu memengaruhi nilai foto. Sehingga buat press foto memang kalau yang top nggak mau ngirim ya jadi nggak bergengsi. Untungnya yang top tetap mau ngirim. Sehingga buat press foto tetap dapat gengsinya. Tapi kalau kita ingat tahun 2013, Pacu Jawi yang menang orang Malaysia itu, itu kan ironi ya. Ironi di Indonesia. Ya. 3 tahun sebelumnya Pacu Jawi jauh lebih bagus, lebih keren. Orang udah bosen, tiba-tiba orang Malaysia ngirim juara pertama buat press foto. Kadang-kadang seperti itu. Tapi selera itu memang relatif. Jadi jangan marah. Di Indonesia ada lomba foto, kalau di Rumpin itu ada yang tempat saya Bagas namanya, suka setting anak baca buku di bawah pohon bambu kan nggak mungkin banget kan. Baca buku di bawah pohon bambu. Di Indonesia nggak mungkin menang, apalagi jurinya saya buang duluan. Di Belgia menang, di Arab menang. Terus kita Garuda Indonesia lomba foto. Wah di Myanmar bagus banget anak. Kita menangin juara 1 waktu itu. Terus kita hunting ke Bagan sama pemenang itu, kita ingin tahu kan. Di sana tuh foto ecek-ecek di Myanmar, diketawain fotografer Myanmar, bikin itu udah kayak biasa banget, kayak yang kita di Rumpin itu. Jadi foto memang suatu selera yang nggak terukur. Kita nggak bisa, wah foto kok jelek, itu foto gitu kok bisa menang. Sangat tergantung selera juri. Beda juri pasti beda hasil. Jadi kalau buat press foto pasti bergengsi, yes, karena yang top juga masih ngirim. Nahwi masih ngirim, itu masih Steinmeier masih ngirim. yang dulu yang cari sinyal itu kan. Betul. Itu kan foto sebenarnya biasa banget kan. Ya karena Steinmeier. Coba yang ngirim orang nggak dikenal, nggak akan menang itu. Menurut Mas Arba'in, ya, menilai seorang fotografer itu bagus tuh dari mana? Kalau Mas Arba'in? Saya waktu terima karyawan fotografer Kompas Baru tahun 2002. Saya nggak peduli sama portfolio, karena portfolio itu bisa dia beruntung dapat atau minjem foto orang lain. Saya lebih mending ngobrol sama dia. Ini jurnalistik ya konteksnya ya. Saya akan tanya, buat kamu fotografer jurnalis yang kamu kenal siapa? Dia nggak bisa nyebut satu pun, udah lupakan. Artinya dia selama ini nggak ngikutin jurnalisme. Ya nggak, saya nggak ngerti nih. Kan ini Mas mau ngerekrut fotografer. Iya, dia harus punya otak selama ini ngikutin jurnalisme. Kalau dia fotografer dunia satu pun nggak ada yang tahu, Nahwi nggak tahu, dia mau jadi fotografer jurnalistik, ya percuma tak berguna menurut saya. Ya, otak dia nggak di situ. Sebentar, kalau dia tahu, terus tapi fotonya jelek gimana? Tunggu dulu, bertahap. Karena menurut saya bisa motret itu di 1 jam bisa motret ya. Tetap memahami hakikat foto jurnalisme itu yang talent dan terbentuk dari pemikiran dia. Dia ngikutin fotonya Nahwi. Terus saya tanya gini, dalam sebulan ini foto yang jurnalistik Indonesia yang menggigit apa? Wah Pak, kebetulan bulan ini saya nggak baca koran. Udah saya buang. Orang mau jadi jurnalis bisa sebulan nggak baca koran itu udah otak dia nggak di situ. Otak dia nggak di situ. Jadi saya mending dia punya pemahaman, punya touch di jurnalisme. Kalau nggak bisa motret saya jadi 1 jam bisa, minimal pakai auto aja. Karena jurnalistik itu adalah masalah pemahaman akan isi foto, bukan masalah teknik. Teknik auto aja jadi gambar. Cuma apakah momennya pas, apakah angle-nya pas, apakah dia motret suatu acara yang pas, itu yang menjadi masalah. Iya, itu kan saya tadi pertanyaannya adalah cara, misalnya nih kan kalau Mas kan tadi merekrut, ini kan merekrut loh, ya. Sekarang kalau ada fotografer, udah jadi, ya, udah kerja 5 tahun lah, banyak gitu. Nah, menurut Mas Arba'in, ya, yang Mas anggap itu fotografer bagus itu dia apa? Gimana? Di Kompas itu ada namanya kenaikan pangkat, suruh bikin esai foto. Esai foto itu adalah cara bercerita yang paling bagus. Dia berpikir komprehensif, bisa merangkai masalah ke masalah dalam frame per frame. Esai foto adalah salah satu ujian jurnalistik yang the best.
Maka saya waktu jadi dosen fotojurnalistik di UI, di UMN, di UPH, ujiannya selalu bikin esai foto tanpa motret. Jadi dia cerita aja, terus frame 1 gambarnya apa gitu aja. Itu cara berpikir. Jadi saya bisa simpulkan salah satu ukuran melihat fotografer bagus itu dilihat aja bisa bikin esai atau enggak gitu kan ya. Cara dia bertutur. Terus di luar dari itu, Mas Arbain pernah jadi apa? Ambasador apa aja? Merek kamera pernah. Merek handphone udah 4 merek. 4 merek. Wih. 4 merek. 4 merek. 3 merek besar, 1 merek kecek-kecek. Nggak boleh disebutin ya mereknya. Nggak sebutin. Nah, kalau merek kamera? Ada beberapa pernah. Saya ambasador resmi pernah nge-review biasanya pernah. Jadi gini loh, waktu saya masih wartawan Kompas, saya punya rubrik fotografi. Semua kamera kalau merek baru datang hampir semua saya pinjemin untuk saya review. Dan biasanya nggak diminta balik. Nggak diminta balik ke kameranya. Dan bodoh banget kalau saya balikin, gitu. Sehingga, iya bodoh banget karena saya balikin. Jadi ya saya minta dong satu. Udah mati semua. Kemarin saya posting kan, saya ditelepon Kompas, Mas ijazah SMA-mu ternyata di kantor. Saya balik kantor kan, satu lemari ternyata barang saya, ada satu dry box, 15 kamera saya masih kamera kinclong semua, kamera masih belum pernah dipakai semua. Nah, boleh Mas satu. Tapi itu 2012, kamera digital tuh umurnya nggak panjang. Jadi saya bilang, ini cuma body. Ada beberapa teman fotografer, Mas, aku boleh minta satu nggak? Biawiyarta mungkin saya kasih satu yang Fuji ya, saya terasa karena dia ambasador Fuji toh. Itu Fuji yang fenomenal. Katanya nggak boleh nyebutin merek. Ya ini karena karena saya punya Fuji, gitu loh. Nggak apa-apa punya merek doang. Saya cuma merek saya punya. Jadi Mas tuh ambasador apa? Udah nggak semua. Sekarang saya nggak siapa-siapa. Nah, dulu apa? Olympus. Iya pernah Olympus. Pabriknya udah nggak ada sekarang kan? Canon itu karena Kompas pakai Canon. Jadi saya pernah jadi dianggap orangnya Canon karena Kompas memutuskan pakai Canon mulai 2005. Dulunya dari 65 sampai 2005 Kompas pakai Nikon. 2005 pakai Canon. Ya saya pakai Canon. Cuma lensanya saya pakai Tamron. Enggak kan Mas ambasador nih. Awalannya gimana sih? Bisa jadi ambasador? Enggak. Saya nggak mau disebut ambasador. Kalau yang sekarang saya dikontrak bener ya untuk mempromosikan merek ini. Kalau dulu zaman kamera ya, saya cuma dipakai, sering dikasih kemudahan sering. Kalau kamera itu keluarin baru, saya diganti yang baru lagi itu aja. Jadi istilah ambasador nggak tepat, zaman dulu belum seperti itu ya. Ya kalau sekarang kan ini soal ambasador ya. Saya juga pernah ketemu nih Mas. Saya motret di Mandalika. Ada kru lah. Ada temen gitu ambasador sebuah toko kamera gitu. Terus ujuk-ujuk gimana caranya jadi ambasador? Oh, kamu mesti beli A, B, C, D, F, G. Terus kasih aja fotonya. Benar Mas. 2 minggu kemudian jadi ambasador. Nah, saya bingung lagi gimana sih. Jadi konotasi ambasador itu apa? Jadi ada banyak kelas yang ambasador tanda petik ya. Ada yang duitnya kecil, ada gede, ada yang cuma dikasih alat aja. Sekarang ada sebuah merek kamera, semua dikasih fotografer dikasih tag X ambasador gitu ya. Iya, X ambasador. Ya, X merek kameranya. Ada dan banyak fotografer bangga padahal nggak dikasih apa-apa. Ya senang, bangga bahwa dia sama merek itu diakui padahal banyak banget yang diikutin. Ya ada seperti itu, ada yang dikontrak dibayar bener harus ngasih tutorial, ngasih macam-macam. Dulu saya setelah saya pensiun dari Kompas, saya di Olympus saya harus ngasih workshop setahun berapa kali, ngasih gitu, merek harus selalu dipakai itu dan sebagainya. Ada ikatan seperti itu, ada uang yang kita terima seperti itu. Ya ambasador ada banyak level. Saya sendiri nggak tahu kenapa saya jadi ambasador. Saya ditawari, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah melamar. Tapi ada orang yang ya mudah-mudahan berdoa kan, mudah-mudahan saya jadi ambasador gitu. Jangan jadi ambasador itu pusing loh. Pusingnya apa? Contoh gini lah. Dulu waktu saya terus mulai kelihatan sering pakai merek O gitu. Olympus. Olympus. Ngapain lo tadi udah nyebutin Fuji. Gimana? Olympus. Ada beberapa acara dari brand lain, saya nggak diajak, misalkan gitu ya, dianggap orangnya itu. Nggak enak. Jadi ambasador itu kita terutama kalau Anda penulis fotografi nggak leluasa bergerak. Dulu saya waktu di Kompas saya tidak di-endorse siapapun. Saya diajak Nikon ke Las Vegas, diajak Canon ke Jepang, terus diajak HTC ke Spanyol, dia diajak
bebas ya. Jadi Sony ke Singapura gitu kan, saya nggak ada urusan sama merek. Ya itu nggak terikat. Begitu ada terikat, gerak Anda terbatas. Jangan mikir uang ya. Kalau Uangnya gede apa kecil sih? bisa gede bisa kecil. Nah, yang Mas Arbain punya gede nggak? Enggak. Katanya dapat banyak kamera jadi ambasador kan? Berarti nggak pernah beli kamera dong? Gini, di Kompas itu tidak boleh terima barang. Ya, itu korupsi namanya ya. Tetapi kamera kenapa saya keep nggak saya balikin? Semua merek saya punya. Semua merek saya punya ya. Bahkan merek Olympus saya punya semua. Iya. Ada yang beli Saya tadi ya? semua. Kamera pernah beli Mas ya? Saya belum pernah beli kamera. Oh, tapi ini nih coba lihat ambilin. Apa itu? Saya pernah ngutip tuh. Oh ini enggak, 40D nih, EOS 40D aku ingat nih, 40D karena hype aja hype ya, 40D. Kameraku pernah dijual istriku 5 juta. Padahal baru seminggu belinya 10 juta. Tapi ngaku 4 juta. Itu mah biasa suami-suami begitu. EOS 40D, aku ingat banget EOS 40D itu. Jadi aku beli sama tasnya macam-macam tuh 10 lebih ya. Terus ponakan dari Batam, itu di Batam tuh masih 7-8 juta, katanya di Batam lebih murah kan. Tante ini di Batam nih, wah om beli cuma 4 jutaan katanya. Oh, tante saya beli 5 deh, oh tante ya udah. Ini luntung juta kata istriku. Ya masih mending ya beli kamera. Udah kalau beli motor tiap hari gimana? Oh, saya motor trail. Oh, oke. Jadi hobi motor trail. Saya punya motor trail 250 cc ya. Oke. Saya belinya tuh bekas Oke. dari orang yang bosen ya. Ah. Saya belinya hampir 20 lah, padahal murah sekali ya. Harganya itu baru 80-an. Oke. Saya bilang sama istri saya 5 juta. Biasa itu taktik. Tapi untungnya yang beli itu tetangga. Jadi saya Oke. masih lihat tiap hari, masih lihat depan rumah saya. Oke. Karena istri saya sebel, motor itu gede sekali. Oke. Menuin ruang tamu. 250 cc bayangin kan? Ya. Trail 250 cc gede. Tahun kapan? Dijual istri saya 2018. Motor gede 250 mereknya H. Y. Oh, oke. Yamaha Zero. Oh, waduh, Ya. mau dong. Yamaha Zero. Itu gue incer Zero tuh. 250 ya. Masih ada di Indonesia. Iya. Yamaha Zero. CPU Yamaha Zero. CBU. Oke. Trail yang 250, 225 cc ya. 225 cc. Mesinnya sama dengan Tiger sama, ya. wah, sama dengan Scorpio. Scorpio, hampir Ya. sama Scorpio. Ya. Yamaha Zero. Waduh, tahu gitu ya. 4 juta kan ya? 4 juta ya? Dijual 10 nyicil. Ya ampun. Saya bayar 10 nyicil. saya bayar 22 atau 25 saya lupa ya. Ya nih mas, saya serius nih mas. Saya beli kamera Olympus. Ya. Nyicil lagi. Nah, Ya. Udah itu second lagi. ya. Baru 2 bulan rusak mas. Gini, bukan karena merek jelek ya. Barang elektronik tuh nggak bisa dicek kayak mobil, nggak bisa dilihat ya. Saya pernah punya kamera harga 40 juta, Oke. 5 hari mati. Ya, Oke. itu makanya gunanya garansi. Barang elektronik kayak kamera, kayak scanner, kayak printer, kayak laptop itu umurnya quality control tuh hanya mengecek apakah dia hidup waktu dicoba. Oke. Dia tidak menjamin hidup seminggu lagi. Oke. Ya, makanya gunanya garansi. Barang elektronik jangan pernah beli bekas. Jangan pernah beli black market ya. Oke. Itu serem. Kalau mati, who cares? Ya. Dulu kamera Canon ya, banyak orang ambil beli dari Malaysia, lebih murah harganya. Ya. Begitu rusak dibawa ke service center di Canon Jakarta, Iya. harga servisnya kalau yang 2 kali nomor lipat. serinya boro-boro bisa 5 Lebih ya? kali lipat. 5 kali lipat, oke. Jawabannya simpel, ya lu kasih untung kurang lain waktu beli, waktu rusak minta tolong gue. Oh, oke. Nah, ya gitu Simple. lah. Jadi simpel. Jadi kalau barang elektronik jangan pernah beli BM. Tuh, sobat-sobat ya. Kalau beli barang elektronik jangan beli yang BM. Kalau beli mau murah, Aha. saran saya adalah beli bekas dari teman. Kita tahu. Oke. Kalau udah bekas nanti udah hidup setahun lebih kan, berarti bahwa biasanya kalau barang elektronik setahun hidup, Oke. 2 tahun berikutnya itu masih hidup terus, Oke. teruji lah. Saya laptop tuh hampir nggak pernah beli baru lagi, Mhm. beli bekas teman. Oke, Mas Arbain. Ini udah nih sesi apa tuh? Sesi bercanda-bercanda nih. Ya, karena serius ya serius. serius. Karena duduk nih. Iya, ini soal karir Mas nih ya. Ya, tegang nih. Tegang nih. Gitu kan. Enggak, ini apa yang Mas Arbain alami dari mulai berkarir di Kompas sampai pensiun gitu. Itu udah sesuai dengan ekspektasi Mas atau belum? Dalam hidup ya?
Saya hidup itu tidak pernah merancang loh, terus terang. Saya itu besok mau ngapain saya nggak pernah rancang. Seperti Anda ngundang tek, saya batalin beberapa kali, jalan aja, saya Oke. senang. Ya Mas datang kan karena ada saya. Ya. Karena Mas kan ngefans sama saya kan. Ya. Iya. Iya. Saya tuh nggak punya agenda. Jadi saya sering acara itu juga miss. Sekarang saya berusaha masukin di handphone ya. Saya hidup mengalir. Saya sekolah dulu tanya mau jadi apa. Jadi apa ya? Ibu saya cuma nyuruh kamu dokter, insinyur atau sarjana hukum. Ibu saya nggak tahu bahwa insinyur itu macam-macam, insinyur fisika juga ada. Saya tahu mau ITB. Saya cuma tahu teknik sipil karena bapak saya teknik sipil. Diterima ITB. Saya jalanin kuliah. Di tengah kuliah, saya hampir nggak pernah kuliah. Sehingga saya tahu saya kuliah 8 tahun 9 bulan saya kuliah. Yang sekarang nggak mungkin. Ya, dari DO ya kalau sekarang. 6 tahun jadi DO. Ya, saya 8 tahun lebih. Jadi orang lain, teman saya Wayan Sengara itu 4,5 tahun lulus ya. Bimo Wuryanto 4,5 tahun ya, angkatan saya yang sekarang jadi dosen top ya, hebat-hebat itu. Mereka mengandalkan speed. Saya endurance. Ya, saya jadi lama. Karena saya wartawan olahraga, saya tahu endurance. Nah, saya begitu lulus kuliah, saya ke Papua pun karena gantiin dosen. Oke. Terus tiba-tiba berubah jadi pindah Kompas juga, saya ngalir aja. Apakah saya sekarang sukses? Iya, saya menikmati yang saya kerjakan, saya mengerjakan yang saya sukai, dan terbukti orang menyukai kerjaan saya. Ya udah itu aja. Saya merasa, ya saya menikmati hidup saya puas. Saya nggak punya utang, anak saya bisa saya sekolahkan. Sekarang anak saya punya cucu, mau dicucu sama saya, dan saya nggak usah bayarin cucu saya macam-macam, melahirkan macam-macam, udah anak saya udah bisa. Ya saya merasa hidup saya good. Ya, jadi goalnya udah ya. Karena saya nggak pernah punya goal. Oke. Jadi kalau nggak mau, Nggak mau stres. Kan orang kalau sekarang goal kamu apa gitu kan ya? Gini, saya dulu kepengen punya Vespa. Tiba-tiba Kompas kasih pinjaman beli Vespa, saya beli Vespa. Itu goal loh. Tapi saya kepengen doang, tapi saya nggak tahu bahwa itu harus dikejar. Ya, tapi kan dengan Mas bekerja di Kompas, kemudian Mas asking your office, hey, I wanna buy Iya, Vespa. Itu iya. goal dong. Ya. Ya. Ya berarti kan ya ada lah goal, Mas. Terus kenapa saya merasa terima kamera-kamera nggak saya balikin itu bukan korupsi? Karena itu masih di bawah kamera yang diberikan Kompas kepada saya. Jadi kamera-kamera Kompas masih ada nih. Waktu saya pensiun, saya terakhir bawa 5D Mark II. Ya. Yang generasi terakhir itu ya, 1DX ya, 1DX Mark II ya terakhir ya. Saya di Kompas itu tiap 6 tahun kamera diganti baru. Saya dapat 5D Mark II itu 2011. Harusnya 2017 saya boleh ganti, tapi saya malas waktu itu. Saya punya acara di Klik kan. Saya sudah pakai macam-macam. Saya nggak tertarik untuk upgrade, dan saya nyesel waktu saya pensiun ya 5D Mark II, kamera tua. Kamera tua. Itu aja bahwa saya tuh tidak pernah kekurangan kamera. Phase One tiba-tiba Prima Imaging mau nyobain Phase One, saya cobain. Enggak dibalikin. Enggak, Phase One harganya miliar loh. Kirain. Enggak lah. Besok nggak dibalikin juga. Oke, lagi. Saya punya sahabat namanya Aryo Wibisono. Itu F5-nya dikasih, D5-nya dikasih saya, D4 dikasih saya loh. Dengan ringan loh, mulus karena dia udah beli D5. Terus Aryo lagi, Anda tahu nih, RX1? Ya. Tahu. Gila itu kan harganya pocket yang mahal banget kan. Ya. Ketemu di toko kamera, Mbak ini bagus nggak? Bagus. Lu udah punya? Belum. Kenapa lu belum punya? Mahal. Pak, beli 2, saya dibeliin 1. Oh, enak banget ya. Iya, saya dapat kamera, saya enteng itu, bayangin. Ya cariin temen Mas yang kayak gitu, Mas. Iya, itulah. Oke. Nah, kalau nggak salah tuh Mas Arbain tuh bikin ini ya, majalah ya. Saya bukan bikin majalah. Andi Sportax itu dulu ketua Masyarakat Fotografi Indonesia. Dia ingin MFI itu punya majalah. Dia nantangin saya, Bang, berani nggak bikin majalah untuk kami? Berani, saya bilang. Dan edisi nomor 1 itu saya bikin cuma 24 hari, satu majalah penuh, 130 halaman. Wih, Ya. 130 halaman. Ya. Wow. Sekarang udah edisi ke-25. Yang terakhir edisi Artificial Intelligence. Yang terakhir edisi yang barusan terbit 3 hari lalu. Oke, namanya apa? Majalah Mata. Untuk baca majalah Mata, buka apps ya di Android, Fotografer Indonesia. Apps-nya itu, begitu kita masuk app Fotografer Indonesia itu, Anda bisa jadi member Fotografer Indonesia, bisa dapat kartu anggota, bisa majalah Mata dengan gratis. Apps-nya Fotografer Indonesia. Di Android ada. Di add ya?
Berarti kita download apps-nya. Apps-nya terus bisa baca majalah gratis. Nggak harus tapi jadi anggota Fotografi Indonesia nggak ada ruginya. Banyak keuntungan yang bisa didapat. Misalkan namanya OPP, Official Photographer Partner. Saya sering dapat bikin job-job besar kan, buku-buku BUMN yang besar. Kalau harus pemotretan keliling Indonesia, saya pakai OPP. Jadi Satu, saya bisa menekan biaya. Oke. Dan OPP itu dapat, jangan ngomong uang ya, uang relatif ya. Dibayar memang betul dengan cukup layak, tapi masuk dalam buku BUMN siapa gitu. Itu anggota Fotografi Indonesia adalah OPP itu, Official Photographer Partner. Yang pasti OPP itu dibentuk waktu kita menjalankan kerjaan-kerjaannya Kemenpar. Ada acara budaya di Sorong, di mana kan kalau ngirim dari Jakarta terus kemahalan. Disubkan ke kita. Jadi kita yang mendugaskan fotografer yang di Sorong yang ngerjain. Yang anggotanya OPP ini? Iya, OPP. Itu. Jadi Kemenpar juga mendapat foto yang lebih luas. Ya nggak harus ngirim dari Jakarta. Dari Jakarta pun kadang-kadang Kemenpar kan nggak dapat fotografer yang mau diincar, wah pas nggak bisa. Dulu beberapa kali acara-acara Kemenpar nggak ada fotografernya karena yang ditugaskan tiba-tiba nggak bisa gitu kan nggak gampang nemuin fotografer juga. Ya, terus Mas cara milihnya gimana? Ya berawal dari MFI, terus MFI pecah dari Yayasan Fotografi Indonesia. Ya ini anggotanya seluruh Indonesia. Oh, oke. Jadi udah tahu ya fotonya seperti apa, bagus atau enggak gitu terbentuk ya? dan kartu anggotanya itu adalah kartu berisi. Bank BRI dan gambarnya tiap orang beda, tiap orang boleh gambar yang karya masing-masing. Itu keunggulan yang bisa saya banggakan ya. Kartu anggota Fotografer Indonesia namanya, lembaganya Fotografer Indonesia, kartunya itu gambarnya karya si fotografer sendiri. Abis ini saya apply, boleh? Iya, Fotografer Indonesia. Ya. Saya fotografer Indonesia juga nih. Iya. Terus ini tadi ngomongin buku, ya? Ya. Mas udah pernah bikin buku? Foto. Kalau tunggal karya saya sendiri terbit di Inggris dan Kanada tahun 2005. Yang terbitin perusahaan minyak Waterhouse. Itu agak aneh ya. Suatu hari datang seorang Indonesia datang ke kantor Kompas mau ketemu Arpen Rambe. Saya mewakili klien saya mau mengerjakan buku. Klien saya di Inggris. Saya pikir ini guyon banget nih. Ya saya mau motret ke Jogja, saya minta 20 juta kasih. Saya mau motret ke Medan, minta 30 juta dikasih. Saya mau motret kemana? Ini kalau mau bohong-bohongan ya niat banget ya, saya udah untung jalan-jalan ya. Tiba-tiba datang tiket ke London, hotel macam-macam, buku saya launching di London, perusahaan minyak yang antri tanda tangan saya itu raja-raja minyak dari Arab. Sehingga nyambung habis itu saya pameran tunggal di Kuwait. Ya itu kenapa nggak di Indonesia? Di Indonesia itu pameran foto nggak gampang loh. Saya pameran tunggal tanpa sponsor tahun 2004, judulnya Senyap. Kenapa judulnya Senyap? Semua foto nggak ada orangnya. Loh ya, itu yang ngasih ide teman ya. Judulnya Senyap aja Senyap. Semua foto nggak ada makhluk hidupnya. Nggak ada makhluk hidupnya, Senyap judulnya. Ya. Saya ngomong kemana tadi? Tiba-tiba belok ke situ. Wah, pameran di Indonesia pameran itu susah. Saya waktu pameran Senyap, kenapa saya nggak pakai sponsor? Katakan saya minta sponsor Canon, nanti Nikon lu gitu ya, udah nggak main sama gue ya. Karena nggak mungkin dua-duanya. Kalau saya minta Kodak, Fuji marah. Akhirnya saya memutuskan pameran saya nggak pakai sponsor loh, serius. Gara-gara itu? Ya, daripada saya hilangan teman. Nggak gampang loh sponsorship itu. Lu minta. Iya, kenapa nggak sponsor yang lain? Misalnya pabrik obat misalnya. Nggak mau. Nggak cari sponsor ya. Nggak gampang cari sponsor. Sangat tidak gampang cari sponsor. Di Indonesia fotografi itu masih dilirik sebelah mata. Susah, apalagi sekarang susah. Jadi kalau mau bikin, kenapa saya nggak mau bikin buku foto, nggak mau pameran foto, saya mending pameran di IG. Nah itu Mas. Yang nonton banyak banget. Iya itu Mas. Itu bikin follower saya banyak karena saya pameran. Saya akur tuh. Ya, saya pameran di IG aja cukup. Kalau zaman sekarang pameran buat apa ya? Nyetak-nyetak gitu. Mungkin di medsos ya. Mahal. Cuman kan kalau mungkin pameran di sebuah galeri gitu kan lebih keren kali ya. Mahal. Dan mahal sekali. Nyetaknya dan segala macam. Mahal sekali. Belum tentu juga dapat sponsor. Saya pameran foto kemarin tapi bukan karya saya. Kemarin di Jogja bulan lalu. Semua foto tentang Soekarno yang belum pernah dipublish. Dapatnya dari Pak Guntur, anaknya Soekarno. Itu ada peresmian patung Soekarno di Jogja. Itu patung Soekarno pertama di kota Jogja, bayangin ya. Terus Romo Sindu yang pemilik lokasinya itu, kamu bisa nyariin foto Soekarno nggak? Kebetulan saya lagi dekat sama Pak Guntur kan. Mas minta foto-foto karya Bapak, karya Soekarno loh.
sama foto Soekarno yang belum dipublish. Yang karya Soekarno saya terbitin di majalah Mata. Judulnya Presidenku Fotografer. Covernya Soekarno lagi motret, dalamnya karya-karya Soekarno, ya. Yang sisanya yang foto-foto Soekarno yang unpublished itu saya pamerkan. Ada Soekarno sama Nixon, Soekarno. Bahkan ada majalah Mata saya covernya adalah Soekarno dan Haile Selassie. Itu pertemuannya really ada, tapi fotonya tidak pernah ada. Fotonya direkayasa oleh seorang ahli rekayasa foto namanya Agan Harahap. Dan itu fotonya begitu bagus sampai kayak real, sampai diduga asli. Agan ini begitu ahlinya ngutak-atik foto, sampai satu fotonya dipakai bukunya Kemendiknas jadi buku sejarah resmi. Padahal foto itu nggak ada. Padahal foto itu buatannya si Agan. Itu kalau menurut Mas itu apa? Itu boleh atau enggak? Ini Siapa kita yang ngomongin fotografi nih. Siapa yang larang? Ya, yang bukunya Diknas yang ketipu aja. Oke. Tapi fotonya juga nipu, nggak ada yang dirugikan kok. Jadi oke aja, foto itu indah. Sekarang gini jujur aja, foto pahlawan kita yang asli berapa persen sih? Iya. Karena kita nggak punya ya. Martin Netanyahu itu meninggal 1825. Oke. Fotografi 1825 belum ada. Kenapa di perangko ada perangko Martin Netanyahu, dari mana fotonya? Iya. Ngarang. Cuk Nyadin ngarang itu. Oke. Cuk Nyadin, foto-foto Cuk Nyadin yang kita tahu itu ngarang. Oke. Foto pahlawan kita yang bener ada tuh Sudirman sama Kartini itu bener karena stoknya banyak. Oke. Foto pahlawan yang lain itu ngarang, malah Hayati sekarang itu nggak ada fotonya. Itu dikira-kira. Yang lebih konyol yang di uang 10.000, Sultan Mahmud Badarudin II. Oke. Itu wajahnya Eden Arifin, pelukisnya. Kenapa saya tahu? Lah anaknya Eden itu buat staf saya di foto. Suatu hari tahun 2005, Bank Indonesia mau bikin uang 10.000. Foto lukisan Eden Arifin itu saya bawa pulang. Saya kan sama Pak Gunadi waktu itu ikut ide-ide rancang uang 10.000. Si Taufan Arifin ngomong, "Bang, itu foto apa? Ini Sultan Mahmud Badarudin II." "Bukan Bang, itu bapak saya." "Hah?" Lah kalau Manuel Casiepo bener nggak tuh gambarnya? Bapaknya Manuel, bener itu. Itu Frans Casiepo, bapaknya Manuel. Oke, betul. Itu ada fotonya memang. Ada fotonya. Walaupun sedikit ada. Tapi yang nggak ada nih Sultan Baharudin ya. Iya, kan 18 sekian belum ada foto. Jadi kalau nggak salah tahun 85 ya. Pak Eden masih muda. Anda bisa buka di YouTube sama Kick Andy muncul. Pak Eden, Kick Andy muncul. Mukanya Pak Eden Anda lihat sama uang 10.000 Anda lihat, ada kan ketawa. Di YouTube ada tuh. Kick Andy, Eden Arifin. EDEN Arifin ya. Jadi Eden itu pernah melukis dirinya pakai baju adat bangsawan Sumatera Selatan itu kan. Lomba mau lukis Sultan Mahmud, dilombain dan itu juara pertama jadi Sultan Mahmud II. Itu maksudnya apa dong? Ya enggak, kan Maksudnya enggak, tar dulu. pahlawan harus ada gambarnya. Iya betul. Kan foto Wali Songo tuh, semuanya itu kan ngarang itu semua ngarang juga. semua. Berarti itu kan kalau kita bicara zaman sekarang itu kebohongan publik dong. Bohong itu kalau ada yang dirugikan, enggak? Kalau enggak ada bukan kebohongan. Kebohongan itu kalau ada yang dirugikan, titik. Itu simple definisi saya. Orang happy kok dengan foto Cina Nadine itu, dengan Martin Netanyahu yang itu orang happy, ya bukan kebohongan, itu kebahagiaan. Oke. Ini. Kebohongan itu kalau ada yang dirugikan. Ya kalau nggak ada, dirugikan ya kita bohongnya terus kali ya. Gitu dong. Kalau Mas ngomong definisi kebohongan seperti itu ya. Anda yakin semua info yang Anda tangkap itu benar? Ya enggak juga. Tapi maksudnya untuk hal-hal yang orang nggak tahu misalnya nih, ini ngomong kebohongan nih jadinya. Gini, orang nggak tahu, dikasih tahu puas dan bahagia. Walaupun yang diinfo yang diberikan itu mungkin nggak benar. Sama dia nggak rugi, it's okay. Karena tiap orang bertanya harus dijawab. Dan yang jawab karena nggak tahu jawabannya apa, tapi dia harus menjawab. Dan itulah kebohongan yang tidak merugikan mungkin. Oke. Anak kecil, "Bu, saya dulu lahir dari mana?" Coba dijawab benar, KO anaknya. Iya, tapi saya agak rancu tuh omongan itu. Kebohongan selama orang tidak merugikan orang. Gini, bohong artinya tidak sesuai kebenaran. Ya. Kadang-kadang tidak sesuai kebenaran karena yang ngomong tidak tahu benernya yang gimana. Oh, bukan karena sengaja ya? Tidak selalu karena sengaja. Sengaja pun kadang-kadang white lie namanya adalah kebohongan supaya dunia damai. Nah, banyak kejadian kasus ya. Sini, foto saya yang main coba keluarin. Ya ini bodoh-bodoh ini. Ini orangnya saya hilangin. Oh, demi iklan. Ada orang yang supaya bagus. Oke. Saya hilangin. Oke. Apakah merugikan? Enggak. Fuso bahagia, yang nonton kalender bahagia. Coba ada orang berkeliaran di sini jelek dong. Enggak kan, tapi ini foto buat iklan lah. Ya apapun lah, mau iklan mau jurnalistik apa bedanya? Ini fotonya bohong. Aslinya ada orang di sini, di belakang sini, ada orang di sini. Saya hilangin bersih supaya semuanya happy, yang nonton kalender happy, yang punya kalender happy. Ya sekarang gini Mas, kalau Mas ngomong begitu, ya. Sekarang ada fotografer nih, ya.
terus ngilangin gitu. Kan pernah jadi kasus di WordPress ya. Soal apa sih? Iya, bukan sedikit banget yang bilang sedikit Iya, banget pada iya. Tapi maksudnya itu tetap kasus. Akhirnya foto story yang dimenangkan jauh lebih jelek daripada itu kan. Padahal itu kalau nggak dihilangin juga nggak masalah sebetulnya. Itu menurut aku panitianya terlalu ribet. Jadi dengan kata lain Mas Arbain mau bilang bahwa ya nggak apa-apa lo ngapus gitu dong. Kalau Mas bilang ini, Tunggu. Ngapus kalau esensinya tidak berubah. oke. Ini bisa jadi kan saya nungguin sepi, juga bisa kan? Ya. Cuma karena saya nggak ada waktu, saya hilangin aja. Oke. Apa bedanya? Ini sekarang ada orang atau nggak ada orang, infonya di mana bedanya? Nggak ada bedanya. Saya ngomongin Borobudur titik. Ini karena iklan Mas, bener? Oke ya, tunggu. Maka next ya. Gini, dalam jurnalistik, kita berhak menampilkan apa yang ingin kita tampilkan dan kita berhak membuang apa yang mau kita buang. Contoh yang seorang accept adalah crop, gitu. Gue nggak mau ini masuk ya gue gunting. Apa bedanya sama di dodging sama di burning? Sama aja kan? Sama. Jadi tiap koran itu berhak menampilkan apa yang ditampilkan dan tidak menampilkan apa yang dia tidak mau dia tampilkan. Saya wawancara sama seorang pejabat 1 jam. Masa saya tulis semua? Kan saya tulis cuma yang mau saya tulis. Oke. Di foto sama. Jadi dengan kata lain foto itu boleh ngapus Saya nggak ngomong boleh atau nggak boleh. Enggak, barusan Mas ngomong. Ya istilahnya begitu. Tapi sebuah koran berhak menampilkan apa yang ingin dia tampilkan dan berhak membuang apa yang dia tidak mau tampilkan. Gini, ini berbanding terbalik dengan pakem foto jurnalistik. Kan kalau pakemnya satu foto Salah menerjemahkan pakem. Nah itu maksud saya. Menurut Mas Iya. Arbain itu gimana? Karena orang taunya satu foto 1000 kata. Kalau Harus ada gini, kandungan kebenaran dan segala macam. Pas gitu. foto itu harus asli sesuai dengan yang waktu dipotret. Jangan pakai flash dong. Oke. Aslinya gelap kok. Iya. Oke. Orang mau pakai flash tapi ngotek-ngotek nggak mau. Itu Oke. banyak orang nggak konsisten. Oke. Lu kalau mau asli jangan boleh dandan, jangan boleh pakai flash. Oke. Jangan pakai bokeh. Aslinya tajam semua kok. Iya. jangan pakai soft lens ya. Iya, itu banyak orang ambigu soal boleh Soal nggak itu boleh. ya. Ini saya gini lah, kebenaran itu ada di lu dipercaya atau tidak. Simple, nggak usah soal utak-utik kecil itu minor. Overall, sebuah foto bisa tanpa direkayasa bohong banget kok. Foto Jokowi lagi makan, di posting pas bulan puasa. Wow, heboh. Iya kan? Itu nggak ada Photoshop. Iya. Mainin teks itu bisa bisa merubah makna tanpa Photoshop. Dan orang nggak pernah masalahin itu. Prasutomo, antara teman kita antara, kan, iya. itu pernah motret Pak Jokowi pidato gini, di belakangnya ada Pak Habibie. Saya nggak nyalain Pras, itu Pras jeli bisa ambil lucu ya, jadi kayak Pak Jokowi nampar Pak Habibie. Yang saya salahkan editornya, kenapa diedarkan foto itu? Pras, foto ini bisa dipelintir orang, dan bener kan waktu Jokowi kampanye 2019 dipelintir kan nampar Habibie, nampar macam-macam. Itu justru lebih bahaya daripada sekedar ngilangin pohon. Jadi seorang jurnalis harus punya kepekaan. Ini foto saya yang Mei coba. Next. Ini aman nggak motret? Masa nggak peduli loh sama saya? Oke. Orang lagi jebol ATM Iya. di linggis saya motret didiemin aja. Iya. Daniel Supiryono di Semanggi Dihajar. dihajar, kamera dihancur diremekin. Iya. Saya di Pasar Baru orang ngeluarin dari toko, saya potret pakai blitz malah ya. Iya. Tak saya didiemin. Iya. Teman lain ada diajar. Iya. Gimana resep meliput kerusuhan? Saya nggak tahu resep. Nggak tahu resepnya. Nggak tahu resepnya. Tergantung situasi Iya, dan kondisi. Tergantung amal dan ibadah. Betul. Kalau banyak dosa ya digebukin. Iya. Ya saya juga pernah motret itu tuh yang di Cawang itu kan, ya nggak ada orang yang peduli juga. Nggak ada gitu. peduli. Ya. Waktu kerusuhan Mei, jalan tol kan ditutup kan? Betul. Aku tuh naik tol Oke. dari depan DPR masuk Ah. tol sampai di depan Priuk itu. Mhm. Di atas Priuk itu, di atas itu kok anak-anak muda tuh camping di atas jalan tol. Oke. Aku naik Vespa, sorry bos lewat, beres, saya gituin aja. Saya lewat terus aja, ditepukin malah. Oke. Ya bahaya kan itu anak di sana. Dia kan ini siapa nih? Saya naik Vespa. Lalu foto Terus yang next, tadi next, tuh, next, foto next, yang next, tadi next, yang next. Julian, yang foto Julian. Next. yang dia. Nah ini Epic. Julian datang membawa foto ini. Aha. Jul, ini yang korban meninggal di saat itu bukan? Gue nggak tahu. Mati atau hidup Jul, gue nggak tahu. Ya itu nggak usah dimuat, saya bilang. Bahaya, bahaya. Ya, karena foto itu bisa misleading. Ya, foto jujur, tapi hati-hati, Jun, jangan sembarangan muat foto. Terus Julian bilang, tapi ini foto ini keren loh. Karton jual, foto ini juga keren, ini foto ini dramatis, penuh story. Gini deh, dimuat halaman 7 aja, halaman dalam. Itu pun besoknya di foto gede-gede keliling Trisakti. Saya satu memprovokasi massa adalah foto ini.
Jadi foto ini, cewek ini nggak meninggal, ini namanya Kiki Hasibuan, gitu. Terus 6 bulan sebelum Julian meninggal, wawancara Kiki diprofilkan, dikasih foto ini sama Kiki dipasang di ruang tamunya foto ini. Terus Julian meninggal. Jadi Kiki punya foto ini. Jadi Kiki nggak meninggal. 5 hari kemudian majalah Gatra keluar, anak ini bangun ditolong. Tapi kan kita tahu 5 hari kemudian udah terlanjur dimuat. Kerusuhan udah terjadi gitu loh. Jadi foto itu bukan masalah jujur nggak jujur. Seorang redaktur harus peka, ini foto ini gimana efeknya. Maka saya nggak mau naruh halaman 1, halaman aja ternyata ngaco. Itu fotonya Prasutomo tuh yang itu tuh editornya kenapa meloloskan gitu loh. Ini foto punya potensi bahaya. Itu yang lebih penting daripada sekedar ngilangin pohon, ngilangin mic. Dalam memilih foto redaktur perlu lebih wise. Apalagi masa kampanye nih, apalagi masa kampanye nih. Foto yang menyangkut capres, cawapres yang bahaya jangan. Jangan. Yang bisa menimbulkan kontroversi. Yang mungkin dipelintir. Atau dipelintir ya. Iya. Itu lebih bahaya daripada sudah ngilangin pohon. Ini ngomong kontroversi. Mas Arbain tuh pernah. Bukan pernah sering. Saya kan ya biar sobat klasik, sobat Obrigado tuh wise lah ya. Kalau nanggepin Mas Arbain tuh ya saya mohon wise ya. Wise itu apa wise? Bijaksana lah ya. Jangan emosian gitu. Lagunya Elvis Wise Man. Ya ini soal pelacur anak kecil itu. Kan tuh debat tuh banyak. Nah coba apa yang saya diserang oleh netizen Indonesia itu karena anak kecil pelacur kok dinaikkan fotonya. Mereka nggak tahu akarnya kenapa.